Selamat siang, perkenalkan saya Sinta Dwi Permata dengan NIM E1121241053 dari Program Studi Antropologi Sosial kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian tenorial yang diampu oleh Ibu Dwi Surti Junida, Esos MSI. Ketika membahas persoalan tanah dan wilayah, seringkali kita hanya melihatnya sebagai persoalan kepemilikan. Padahal bagi banyak masyarakat lokal dan masyarakat adat, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang berkaitan dengan identitas, budaya, dan keberlangsungan kehidupan mereka. Dalam video ini, saya akan membahas persoalan-persoalan penting dalam kajian tenorial, yaitu dampak perubahan penguasaan ruang terhadap kehidupan masyarakat, posisi hak masyarakat dalam sistem hukum, hubungan antara legalitas formal dan hak atas tanah, serta peran media digital dalam perjuangan mempertahankan wilayah. Untuk menganalisisnya, saya akan menggunakan beberapa perspektif yang relevan dalam kajian antropologi dan tenorial, ekologi politik, dan marginalisasi ruang. Untuk menjawab persoalan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan, sungai, dan juga lahan akibat ekspansi perkebunan maupun pertambangan, saya menggunakan perspektif ekologi politik. Menurut Arturo Escobar dan Paul Robbins, persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan alam, tetapi juga dengan relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya dan siapa yang kehilangan akses tersebut. Karena itu, perubahan penguasaan ruang tidak hanya mengubah lingkungan, tetapi juga mengubah kehidupan sosial masyarakat yang bergantung pada wilayah tersebut. Salah satu contohnya dapat dilihat pada ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang berdampak pada masyarakat Dayak sebagai wilayah adat beralih menjadi area konsesi perusahaan melalui mekanisme perizinan yang diberikan negara. Akibatnya, masyarakat kehilangan sebagian akses terhadap hutan yang sebelumnya menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan berbagai aktivitas sosial budaya mereka. Dampaknya itu tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkurangnya akses terhadap wilayah adat juga mempengaruhi hubungan sosial masyarakat serta berbagai praktik budaya yang selama ini berkaitan dengan tanah dan hutan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat adat sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan maupun negara. David Harvey menjelaskan kondisi tersebut melalui konsep accumulation by dispossession, yaitu proses akumulasi keuntungan yang terjadi melalui pengurangan akses kelompok lain terhadap sumber daya. Menurut saya, persoalan utama itu dalam konflik seperti ini bukan hanya perubahan fungsi lahan, tetapi juga ketimpangan kekuasaan yang membuat masyarakat itu sulit mempertahankan ruang hidupnya, terutama masyarakat lokal. Karena itu, persoalan lingkungan itu pada dasarnya juga merupakan persoalan keadilan sosial, negara, dan hak masyarakat adat. Untuk membahas bagaimana negara seharusnya memandang hak masyarakat adat, saya menggunakan perspektif antropologi hukum, khususnya konsep pluralisme hukum. Sally Falkmore menjelaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sistem hukum yang hidup di masyarakat. Selain hukum negara, terdapat pula hukum adat dan berbagai aturan sosial yang dijalankan oleh komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat adat itu sebenarnya memiliki sistem pengelolaan wilayah yang telah berkembang jauh sebelum hadirnya negara modern. Salah satu contoh penting adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut itu masih sering bergantung pada proses birokrasi yang panjang. Banyak sekali komunitas adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan formal sebelum haknya dapat diakui oleh negara. Menurut saya, negara perlu bergerak menuju pengakuan yang lebih substantif terhadap masyarakat adat. Artinya, negara tidak hanya berperan memberikan legitimasi, tetapi juga melindungi hak-hak yang sebenarnya telah ada dan dijalankan masyarakat adat secara turun-temurun. Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak dipahami sebagai pemberian hak oleh negara, melainkan pengakuan terhadap hak yang telah hidup jauh sebelum ini. Legalitas formal dan legitimasi sosial. Pertanyaan berikutnya adalah apakah legalitas formal selalu menentukan hak seseorang atas tanah atau wilayah? Untuk menjawabnya, saya menggunakan konsep legitimasi sosial dan hak ulayat. Legitimasi sosial merupakan pengakuan masyarakat terhadap hak seseorang atau kelompok atas suatu wilayah. Sedangkan hak ulayat merujuk pada hak kolektif masyarakat adat yang berbentuk melalui sejarah penghunian dan pengelolaan wilayah secara turun-temurun.
Contohnya dapat dilihat pada berbagai proyek reklamasi di wilayah pesisir, seperti Teluk Benoa di Bali. Banyak nelayan tidak memiliki sertifikat atas wilayah tangkap mereka. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki hak atas ruang tersebut. Selama bertahun-tahun mereka menggantungkan kehidupan pengetahuan lokal dan juga aktivitas ekonominya pada kawasan tersebut. Ketika akses terhadap wilayah tersebut hilang, yang berdampak bukan hanya mata pencaharian tetapi juga identitas lain. Hubungan dan sosial masyarakat dengan ruang hidupnya juga ikut berubah. Menurut saya, legalitas formal memang penting karena memberikan kepastian hukum. Namun, legalitas tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu hak sistem tenurial yang adil. Perlu mempertimbangkan sejarah penghunian, pengelolaan kolektif, dan legitimasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, reformasi agraria tidak cukup hanya berbicara tentang sertifikat tanah, tapi juga pengakuan terhadap hak-hak sosial yang telah ada dalam praktik kehidupan masyarakat adat. Media digital dan perjuangan tenurial. Bagian terakhir ini, saya akan membahas peran media digital dalam perjuangan masyarakat mempertahankan hak atas wilayahnya. Untuk menganalisis hal ini, saya menggunakan perspektif gerakan sosial, khususnya konsep framing yang dikembangkan oleh Erving Goffman dan David Snow. Konsep ini menjelaskan bagaimana suatu isu diskonstruksi agar dapat dipahami dan memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Dalam konteks konflik tenurial, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan narasi mereka sendiri. Hal ini terlihat pada kasus Wadas maupun Rempang, di mana media digital mampu membawa konflik lokal ke perhatian publik yang lebih luas. Berbagai dokumentasi lapangan dan kesaksian warga dapat tersebar dengan cepat sehingga meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Namun, media digital juga memiliki keterbatasan. Tidak semua isu yang viral mampu menghasilkan perubahan yang nyata. Dalam banyak kasus, perhatian publik hanya berlangsung sementara. Sementara masyarakat yang mengalami konflik masih menghadapi persoalan yang sama. Menurut saya, media digital merupakan alat yang penting dalam perjuangan sosial. Tetapi bukan tujuan akhir. Efektivitasnya itu bergantung pada bagaimana media tersebut digunakan untuk membangun dukungan yang berkelanjutan dan mendorong perubahan yang lebih konkret tanpa strategi yang jelas. Viralitas seringkali hanya menjadi perhatian sesaat. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat dilihat bahwa persoalan tenurial pada dasarnya berkaitan dengan relasi kekuasaan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Melalui perspektif ekologi politik, kita melihat bagaimana perubahan penguasaan ruang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Melalui antropologi hukum, kita memahami pentingnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dan melalui konsep legitimasi sosial, kita melihat bahwa hak atas tanah tidak selalu dapat diukur hanya melalui dokumen formal. Sementara melalui perspektif gerakan sosial, kita memahami bahwa media digital dapat menjadi sarana penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Menurut saya, tantangan terbesar dalam persoalan tenurial bukan hanya menyelesaikan konflik lahan. Menurut saya, tantangan terbesar dalam persoalan tenurial bukan hanya menyelesaikan konflik lahan, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk hak pengalaman masyarakat yang hidup di dalam wilayah tersebut. Pada akhirnya, tanah itu bukan hanya soal kepemilikan. Bagi banyak komunitas, tanah juga berkaitan dengan sejarah, identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup mereka. Karena itu, keadilan tenurial perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan perkembangan yang lebih adil dan berkelanjutan.